Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 Chapter 1313 Batu Kosmos. Balai kekuatan naga ini jauh lebih besar dari balai kekuatan naga kota Hongleong. Semua lingkaran ajaib telah terukir. Tapi dilihat dari prasasti di lingkaran, itu seharusnya tidak dilakukan baru-baru ini. Ini sudah selesai. Lan Xuanyu telah mendengar Huang Yuanlong berkata bahwa level tertinggi dari Dragon Power Hall seperti ini secara langsung dikendalikan oleh Heavenly Dragon Society. Pemilik saat ini tidak dapat menggunakannya lagi, atau tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya lagi. Tianlong akan mengambilnya kembali. Tunggu hingga pemilik berikutnya muncul sebelum membangun kembali. Semua lingkaran sihir di atas telah direvisi dan dikonfirmasi, dan dijamin tidak akan ada masalah. Lagi pula, jika Dragon Power Hall dibangun kembali, konsumsi berbagai sumber daya akan terlalu besar. Itu tidak bisa dilakukan dalam semalam. Lan Xuanyu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas Aula Longli, tiba-tiba dia melihat permata besar di atas Aula Longli. Permata ini 3 kali lebih besar dari Aula Longli di kota Hongleong. Ada lingkaran cahaya samar. Namun, Lan Xuanyu, yang pernah ke aula kekuatan naga kota Hongleong, dapat dengan jelas merasakan bahwa ada sesuatu yang hilang di aula kekuatan naga di depannya. Ini seperti kehilangan jiwa. Ini sangat sederhana, karena di sini tidak ada kekuatan naga. Mengenai apa yang perlu dilakukan untuk upacara pembukaan, Huang Yuanlong sudah memberitahu Lan Xuanyu kemarin. Kali ini, tepuk tangan meriah di aula Longli. Dari sisi lain di dalam, sekelompok orang perlahan berjalan. Tidak banyak orang, hanya ada 9 orang, tetapi nafas masing-masing tidak terlalu lemah. Kepala orang tersebut memang penguasa kota-kota Hongleong dan kepala keluarga kerajaan Huang Daoqi. Kecuali Kaisar Daoqi, semua orang juga memancarkan atmosfer naga yang berbeda, dan mereka semua adalah naga peringkat tinggi dari kota Hongleong. Di antara mereka ada beberapa anak Huang Yuanlong. Meskipun Lan Xuanyu tidak tahu berapa banyak naga atas yang ada di kota lain. Tapi jelas tidak akan sekecil kota Hongleong. Upacara pembukaan aula kekuatan naga sangat penting, tidak hanya penguasa kota setempat dan semua naga atas yang dapat berubah menjadi bentuk manusia harus datang, juga akan ada seorang ksatria naga yang akan datang untuk mengamati dan mencatat. Huang Daoqi tersenyum dan berkata, orang-orang di kota telah tiba. Lan, izinkan saya memperkenalkan Anda. Melewati anak-anaknya, Huang Daoqi memperkenalkan yang lain kepada Lan Xuanyu dan Bai Xingxiu satu persatu. Tetua kerajaan dan sejenisnya. Lan Xuanyu telah melihat semuanya. Dan tetua klan ini tidak berarti kebanggaan di depannya. Apakah itu juara kontes naga atau anggota klub Tianlong? Semua membuat gelombang Lan Xuanyu naik. Bahkan Huang Daoqi, sang patriark, lebih rendah darinya dalam hal posisinya di seluruh klan naga. Belum lagi para tetua ini. Merasa setiap pola sihir berubah, Lan Xuanyu berjalan perlahan ke tengah aula Longli dan menjadi tenang. Tidak ada yang mengganggunya, dan di bawah tanda Kaisar Doj, semua orang diam. Tentu saja upacara pembukaan tidak akan segera dimulai, dan orang yang paling penting belum juga datang. Itu adalah Luolan, Satria Naga Hitam yang datang untuk menghadiri upacara pembukaan Lan Xuanyu. Sebagai penjaga kota Hongleong, tidak ada yang lebih cocok dari dia. Meskipun kesatria naga lain juga bersedia datang, bertemanlah dengan Lan Xuanyu. Tetapi sebelum Lan Xuanyu memastikan bahwa dia bisa menjadi masa depan nyata di antara naga, dia tidak akan membiarkan mereka memberi penghormatan kepada orang lain. Berdiri di tengah aula Longli, di tengah semua lingkaran sihir, hati Lan Xuanyu dengan cepat menjadi tenang. Kekuatan spiritualnya perlahan berkembang keluar, diam-diam merasakan fluktuasi energi yang terkandung di setiap lingkaran sihir di sekitarnya. Semacam perasaan aneh muncul di hati saya. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, dia sudah dapat merasakan banyak tempat halus melalui persepsi. Susunan sihir klan naga berbeda dari susunan sihir yang dipandu oleh jiwa master jiwa manusia, tetapi meskipun tidak sama, mereka juga memiliki tujuan yang sama dengan cara yang berbeda. Yang pertama adalah daya tarik energi. Pengaruh lingkaran sihir ini nampaknya paling banyak menarik. Selain menarik, mereka juga memiliki berbagai fungsi seperti penyimpanan, stabilitas, konsentrasi, dan penyaringan. Dan arai sihir pemandu jiwa-jiwa master juga akan memiliki efek ini. Hanya saja kedua target tersebut tidak sama. Keduanya mengonfirmasi satu sama lain, jadi Lan Xuanyu juga memiliki pemahaman dalam hal ini.
Berangsur-angsur, seluruh dirinya tenggelam dalam persepsi lingkaran sihir. Lingkaran sihir ini, tanpa terlihat mengandung prinsip-prinsip langit dan bumi, dan perubahan hukum. Itu adalah gagasan dari banyak generasi yang tidak diketahui oleh klan naga. Hukum dan pemahaman semacam ini sangat membantu kultivasi Lan Xuanyu. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin mendalam pengalaman hukumnya. Sebelum menjadi dewa, hukum adalah aturan dan standar kehidupan. Begitu Anda menjadi dewa, Anda harus berusaha untuk menjadi keberadaan yang menetapkan aturan dan norma. Inilah celah antara keduanya. Itulah mengapa dikatakan bahwa sekali Anda menjadi dewa, Anda akan mencapai langit dalam satu langkah. Lan Xuanyu merasakan semua perubahan ini tanpa suara. Itu untuk membuat aturanmu sendiri yang lebih baik setelah menjadi dewa di masa depan. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan kesadaran spiritualnya secara bertahap berada dalam keadaan misterius. Dia menemukan bahwa semua lingkaran sihir akhirnya menunjuk ke arah permata di atas kepalanya, yang sama sekali tidak terduga. Namun, ketika kesadarannya mengikuti lingkaran sihir menuju permata besar itu, dia langsung hilang. Itu adalah perasaan luas dan tak terbatas. Ketika kesadaran Lan Xuanyu terbenam dalam permata itu, dia merasa bahwa dia telah memasuki alam semesta, dan matanya penuh dengan bintang. Dan di bawah kelap-kelip bintang-bintang ini, itu memberinya perasaan yang tak berujung dan luar biasa. Tampaknya ada keberadaan tanpa batas, semua dalam persepsinya, dan mereka terus-menerus menembus ke dalam pikiran spiritualnya. Ini tiba-tiba membuatnya sepertinya telah menerima banyak hal dalam sekejap, dan luasnya di depannya secara bertahap membuat kekuatan spiritualnya terasa tak tertahankan. Batu kosmik bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan saat ini. Kembalilah. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di benaknya. Saat berikutnya, Lan Xuanyu hanya merasakan kekuatan khusus mengalir ke dalam kesadaran spiritualnya. Menghilangkan semua kekacauan yang datang dari luasnya, dan dengan paksa menarik kesadarannya kembali. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa semua yang hadir telah membungkuk dan membungkuk ke arahnya. Tentu saja, etiket ini bukan untuk dia, tetapi untuk pria di depannya. Itu adalah Luo Lan, Satria Naga Hitam. Luo Lan memandang dia, sambil tersenyum, dan berkata, kultivasi tidak bisa menjadi tidak sabar. Persepsi harus dilindungi. Kekuatan spiritual kita bahkan lebih penting daripada tubuh kita. Hanya ketika roh kita abadi kita bisa hidup selamanya. Jadi, jangan pelepasan energi spiritual seseorang yang berlebihan karena rasa ingin tahu. Kemungkinan besar akan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagimu. Petik 2. Luo Lan sama, apa batu kosmik ini? Lan Xuanyu penasaran. Ditanyakan. Dia benar-benar merasa bahwa kekuatan spiritualnya sangat terpengaruh sekarang. Alasan utamanya adalah terlalu banyak energi di alam semesta yang sepertinya menyatu dengannya melalui batu itu, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk mengendalikannya. Setidaknya dia bisa menolak. Luo Landau, Cosmos Stone adalah batu permata khusus yang kami temukan. Memiliki struktur yang sangat khusus dan dapat memperbesar persepsi kami. Anda seharusnya sudah mendapatkan lencana klep Tianlong. Di dalam lencana klep Tianlong, ada yang halus. Batu kosmik, dapat menyimpan ide-ide spiritual dan membimbing kesadaran spiritual. Setelah pembangunan aula kekuatan naga, batu kosmik digunakan sebagai jembatan. Yang terpenting adalah menjalin hubungan dengan dunia naga dan membimbing kekuatan naga di dunia naga. Jenis kekuatan naga dan intensitas kekuatan naga apa yang dapat dipandu tergantung pada efek panduan awal dari aula kekuatan naga. Setelah jembatan dikomunikasikan, kekuatan naga dapat disaring dan diakumulasikan melalui lingkaran sihir internal aula kekuatan naga. Di antara mereka, klan pengkultivasi menyerap untuk meningkatkan wilayah mereka. Dan batu kosmik sederhana memperkuat kemauan spiritual Anda, dan itu akan membuat Anda merasakan tempat yang semakin jauh. Jika Anda merasa terlalu banyak, Anda akan ganggu kesadaran Anda. Setelah kekuatan spiritual Anda dapat berkembang menjadi kesadaran ilahi, Anda dapat mencoba cara ini. Ini akan membuat Anda lebih memahami kekuatan hukum. Selama area aula kekuatan naga tidak diaktifkan, Anda dapat melihat ini juga salah satu cara naga kita untuk menumbuhkan kekuatan spiritual. Prasyaratnya adalah memiliki jiwa yang kuat dan tekad yang kuat. Solen 4 Chapter 1314 Upacara Pembukaan. Keluarga Huang Daoqi tidak bisa menahan perasaan sedikit malu ketika mereka mendengar akun Luo Lan. Bahkan Feng Hao Luo tingkat dewa seperti Kaisar Daoqi tidak dapat menggunakan batu kosmik untuk menumbuhkan kesadaran spiritual. Lan Xuanyu tiba-tiba terpana.
Pantas saja Tian Longsing bisa memiliki begitu banyak pembangkit tenaga super tingkat dewa. Selain alam naga membantu mereka meningkatkan kekuatan naga mereka, ada hal-hal tak terduga seperti batu alam semesta untuk membantu mereka meningkatkan kesadaran spiritual mereka sendiri. Keduanya saling melengkapi, dan ini telah menciptakan begitu banyak Feng Hao Luo tingkat dewa super. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan Luolan, dari mana batu kosmik itu berasal? Berapa banyak? Luolan menggelengkan kepalanya dan berkata, ada terlalu banyak. Itu datang dari kedalaman alam semesta. Itu ditemukan saat kami menjelajah. Itu ada di alam rahasia kecil galaksi kuda naga kami. Kami menduga bahwa batu kosmik ini mungkin telah ditinggalkan oleh para dewa ketika mereka dihancurkan. Atau roh dari beberapa raja dewa tertinggi. Itu terbentuk setelah idenya rusak. Sangat berharga. Jangan lihat potongan besar ini di sini. Faktanya, semua batu kosmik yang kita peroleh berjumlah 100 kali lipat dari potongan ini. Dan tidak dapat disalin, tapi tidak bisa menemukan sebelumnya. Oleh karena itu, kita harus menghargai, bukan untuk menghancurkannya, oke? Stein biru menganggukkan kepalanya, mengerti itu. Kamu khawatir, aku akan menghargai. Raja Dewa meninggalkan tingkat roh yang kuat ide. Pernyataan ini agak aneh. Namun, pemburu harta karun sepertinya tidak mengetahui batu kosmik ini, karena mengetahui hampir semua harta surga dan bumi, ini adalah situasi yang sangat langka. Bagaimanapun, ini adalah hal yang sangat baik. Bersiaplah untuk memulai. Saya akan membantu Anda menghubungkan batu alam semesta dengan dunia naga, tetapi kekuatan naga dan kekuatan naga seperti apa yang dapat dibimbing tergantung pada Anda sendiri. Pada titik ini, tidak ada anggota klan yang dapat membantu Anda. Karena Anda sendiri. Seorang yang bisa dibimbing adalah yang paling cocok untuk Anda serap. Petik 2. Ya, Lan Xuanyu menanggapi dengan hormat. Dia pasti tahu pentingnya upacara pembukaan ini baginya. Alasan kenapa Ksatria Naga datang adalah untuk membuat koneksi, dan efek koneksi apa yang bisa dihasilkan tergantung pada miliknya. Luolan melambaikan tangannya, dan semua naga yang hadir segera mundur jauh. Pada saat ini, bukan naga atas yang paling bersemangat, tetapi Yan Cheng, yang merupakan naga tengah. Dalam hal identitas dan levelnya, dia awalnya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam adegan sebesar itu. Longli Hall, itu adalah sesuatu yang tidak berani saya pikirkan untuk naga menengah dan bawah. Mampu memasuki aula kekuatan naga untuk menyerap kekuatan naga sekali adalah belas kasihan besar dari para tuan kota. Upacara pembukaan adalah waktu paling murni untuk kekuatan naga mengembun. Dan itu akan dibarengi dengan banyak manfaat. Yan Cheng dipanggil langsung oleh Lan Xuanyu. Dan balai kekuatan naga ini bisa dikatakan milik pribadi Lan Xuanyu, jadi bahkan Ksatria Naga pun tidak akan keberatan. Bagaimana mungkin Yan Cheng tidak bersemangat? Pintu aula Longli perlahan tertutup. Interiornya juga menjadi sunyi. Mata semua orang terfokus pada Lan Xuanyu dan Luolan, penunggang naga hitam di tengah aula Longli. Semua diam-diam menunggu momen penting yang akan datang. Wajah Luolan juga menjadi serius, dan dia melambaikan tangannya yang besar, dan tiba-tiba ada angin bersiul di sekelilingnya. Detik berikutnya, tubuhnya perlahan melayang, dan lingkaran hijau keluar dari tubuhnya. Kekuatan naga yang sangat kuat dilepaskan keluar yang berpusat di tubuhnya. Ketika kekuatan naga ini muncul, seluruh aula kekuatan naga tiba-tiba menjadi naik. Semua garis ajaib menyala, sepertinya menyerap kekuatan naga ini. Lan Xuanyu bisa merasakannya, ketika Luolan, Ksatria Naga Hitam, mulai melepaskan kekuatan naganya, seluruh Dragon Power Hall sepertinya menjadi hidup dan dipenuhi dengan jiwa. Pada saat berikutnya, sepotong lingkaran cahaya bergegas menuju ke batu kosmik besar di puncak, dan seluruh batuan kosmik tiba-tiba mulai menjadi lebih terang. Pada saat ini, Lan Xuanyu juga bisa merasakan perubahan kekuatan naga Luolan lebih dalam. Apakah warna hijau mewakili atribut kehidupan? Lan Xuanyu langsung mengambil keputusan. Aura kekuatan naga yang terpancar dari tubuh Luolan jelas bukan atribut kehidupan. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu adalah kebalikan dari kehidupan. Sangat beracun. Apakah atributnya ternyata sangat beracun? Lan Xuanyu menatap pengendara naga hitam dengan mata lebar. Warna hijau tua di tubuhnya mengandung racun yang membuat jiwa bergetar. Tentu saja, racun tidak akan dilepaskan saat ini, dan Luolan hanya melepaskan kekuatan naga yang paling murni. Tapi Lan Xuanyu masih bisa merasakannya. Kekuatan naga beracun yang terkandung dalam Luolan sangat menakutkan. Tanpa diduga, dia ternyata adalah naga yang berbisa. Naga beracun seharusnya langka di antara naga, bukan?
Saya hanya tidak tahu seperti apa kekuatan dan gaya bertarungnya yang sebenarnya. Konsentrasi. Pada saat ini, suara Luolan datang. Hati Lan Xuanyu bergetar, dia dengan cepat menyingkirkan pikirannya yang mengganggu dan berkonsentrasi untuk merasakan fluktuasi kekuatan naga di sekitarnya. Batu kosmik di atas kepalaku mulai menjadi semakin terang. Cahaya terang mengungkapkan semua detail yang bersinar di Aula Longli. Semua naga yang hadir sudah duduk bersila di tanah. Kekuatan naga yang dipancarkan oleh ksatria naga hitam juga bagus untuk mereka. Mengapa semua naga atas datang untuk berpartisipasi dalam upacara pembukaan? Itu bukan untuk memberi selamat kepada Lan Xuanyu, tetapi untuk meningkatkan diri saya selama upacara pembukaan ini, dan bahkan memiliki perasaan. Batu kosmik mulai menjadi lebih terang dan lebih terang, seperti halnya cahaya di Luolan. Ketika cahaya batu kosmik sangat terang, tiba-tiba, Lan Xuanyu merasa bahwa seluruh Aula Longli tampak bergetar hebat. Saat berikutnya, energi besar tampak keluar dari batu kosmik dan meledak ke arah luar. Di luar, saya tidak tahu kemana energi besar ini mengalir, tetapi saat ia naik, Lan Xuanyu dengan jelas merasakan bahwa fluktuasi energi di dalam batu kosmik menjadi lebih kuat dalam sekejap, dan kesadaran dewa yang luas meledak untuk membimbingnya. Pergi ke satu arah dengan energi yang dilepaskan. Itu adalah indera spiritual Luolan, dan indera spiritualnya tampaknya diperkuat oleh batu alam semesta. Inilah fungsi batu alam semesta. Wawasan ini sangat membantu Lan Xuanyu. Batu kosmik dapat digunakan untuk memperkuat kesadaran ilahi. Jika kesadaran dewa dapat digunakan untuk merasakan perubahan hukum antara langit dan bumi, secara alami akan menjadi pengganda untuk promosi kesadaran ilahi. Ini seperti menambahkan penguat pada pengembangan kesadaran ilahi. Detik berikutnya, Aula Longli bergetar lagi, dan seluruh batu alam semesta tampak menghilang dalam persepsi Lan Xuanyu. Bagian atas Aula Longli berubah menjadi lubang besar, melalui lubang itu, dia seperti melihat dunia lain dan merasakan nafas dari dunia lain. Berkomunikasi dengan dunia, pandu kekuatan naga. Suara Luolan terdengar lagi. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, cahaya di matanya melebar, dan napas di tubuhnya juga berubah. Lingkaran warna-warni yang kaya beriak darinya, dan potongan sisik berwarna-warni muncul. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai terbuka dan dengan cepat menjadi lebih besar, dan dalam sekejap dia telah menunjukkan tubuh roh bela dirinya. Seluruh tubuh ditutupi dengan sisik 7 warna yang menyilaukan, dan nafas lembut keluar, tetapi pembuluh darah panas mulai mendidih dan terbakar, dan sejumlah besar gas naga menyembur keluar. Lan Xuanyu tahu bahwa sekarang bukanlah waktu untuk menyelamatkan, dan jika Anda ingin menarik kekuatan naga yang lebih besar dan lebih murni, itu tergantung pada bagaimana dunia naga menanggapinya. Apalagi, ini juga saat terbaik baginya untuk mengenal Longli selangkah lebih dekat. Dia bahkan harus berterima kasih kepada Tianlong untuk kursi pertama, jika bukan karena perjalanan ke Rising Dragon Terrace kemarin, di mana dia telah menyerap cukup energi Dewa Naga, dia tidak bisa begitu tidak bermoral sekarang untuk melepaskan napasnya sendiri. Dengan dilepaskannya energi tenaga naga di tubuhnya, seluruh aula kekuatan naga mulai berubah lagi. Kejutan sebelumnya jelas melemah, tetapi di sekitar Aula Longli, semua lingkaran sihir mulai berubah dari bawah Lan Xuanyu. Solen 4 Chapter 1315 7 warna naga meningkat. Luolan melayang turun dan mendarat di sudut di sampingnya. Saluran dengan dunia naga telah dibuka. Sejauh mana hal itu dapat dicapai selanjutnya tergantung pada Lan Xuanyu sendiri. Bukannya dia tidak ingin mengkomunikasikan kekuatan naga untuk Lan Xuanyu, tetapi kekuatan naga yang dia tarik akan lebih cocok untuk dia kembangkan, dan itu akan terlalu besar untuk Lan Xuanyu. Adapun Dragon Power Hall, umumnya mereka yang dapat membuka aula adalah Feng Hao dulu tingkat dewa, dan hanya juara kontes Shenglong yang memiliki kesempatan untuk membuka aula sebelum mencapai tingkat dewa. Tetapi untuk sebagian besar naga, bahkan jika mereka telah memenangkan kontes Tanglong, mereka akan memilih untuk menerobos ke level dewa terlebih dahulu sebelum membuka aula. Jika Qi Tianlong memenangkan kejuaraan, dia pasti akan memilih cara ini. Tapi situasi Lan Xuanyu sangat istimewa. Garis keturunannya telah berkembang di mata para ksatria naga. Apa yang terjadi pada garis keturunan yang berevolusi saat dipandu oleh kekuatan naga adalah apa yang diharapkan para ksatria naga untuk mengerti. Makanya ada upacara pembukaan di depan kalian, bukannya menunggu. Untuk ksatria naga, jika efek bimbingan Lan Xuanyu kali ini tidak baik, atau bahkan tak tertahankan di masa depan, balai kekuatan naga ini dapat dipulihkan. Itu akan sama untuk semua orang di masa depan. Bagi Lan Xuanyu, ini adalah kesempatan langka.
Ingin menjadi harapan masa depan klan naga, penerus pemimpin masa depan klan naga, yang tidak bisa dicapai dalam satu ujian. Paling-paling dia adalah subjek investigasi. Ini bahkan lebih kejam dari pemilihan 7 setan Shrek. Lan Xuanyu telah sepenuhnya membuang semua pikiran yang mengganggu di dalam hatinya saat ini, dan semua keinginan spiritualnya terkonsentrasi dalam persepsinya tentang dunia naga. Kekuatan darahnya sendiri juga berkembang keluar tanpa syarat. Lingkaran 7 warna terus menyebar dari bawah tubuh ke dinding yang jauh. 7 warna samar berangsur-angsur menjadi kaya, membuat seluruh aula Longli dan semua ras naga di Dragon Power Hall dapat dengan jelas merasakan perubahan aneh dari kekuatan naga warna-warni. Jika Luolan, Satria Naga Hitam, membawa kekuatan naga tanpa batas, sehingga mereka semua bisa mempercepat penyerapan. Kemudian, kekuatan naga warna-warni yang dilepaskan dari tubuh Lan Xuanyu membawa perubahan dari dalam keluar. Mereka semua terkejut saat mengetahui bahwa garis keturunan mereka tampaknya telah bangkit, penuh dengan kekaguman pada kekuatan naga yang berwarna-warni, dan pada saat yang sama, garis keturunan mulai berubah secara halus di bawah bimbingan. Perubahan dari dalam keluar seperti ini sebenarnya terasa seperti evolusi, meskipun lambat, sebenarnya ada. Itulah evolusi potensi. Selain itu, di antara semua naga di tempat kejadian, semakin lemah basis kultivasinya, semakin jelas perasaannya. Misalnya, Yan Cheng, seluruh tubuhnya sudah berada di tanah saat ini, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan tubuhnya bersinar dengan lingkaran cahaya warna-warni yang samar karena kegembiraannya, fluktuasi naga di tubuhnya menjadi sedikit tidak stabil. Basis kultivasinya adalah yang paling lemah, setelah dia merasakan energi Dewa Naga, darah naganya terangsang sepenuhnya. Perbedaan terbesar antara naga bawah, naga tengah, dan naga atas terletak pada kemurnian garis keturunan naga. Darahnya baru saja berevolusi dari klan naga bawah ke klan naga tengah. Dalam hal kemurnian, semua klan naga yang hadir jauh lebih tinggi darinya. Tetapi pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa darahnya berubah. Itu adalah perasaan pemurnian dan transformasi. Di bawah aksi kekuatan naga warna-warni, dia terlahir kembali sepanjang waktu. Awalnya, reaksinya seharusnya tidak terlalu besar, tetapi masalahnya adalah dia dan Lan Xuanyu telah menyelesaikan kontrak Master Servant. Itu setara dengan pelayan Lan Xuanyu. Dan terakhir kali dia menerobos, dia juga terpengaruh oleh penyelesaian kontrak dengan Lan Xuanyu. Pada saat ini, saat dia menyerap kekuatan naga warna-warni, rasanya itu akan datang secara alami. Ini seperti tubuh Lan Xuanyu yang menjulur keluar, ada tempat di tubuhnya yang penuh dengan kotoran, dan kekuatannya sendiri secara alami akan membersihkan tubuhnya alih-alih mengusirnya. Itu adalah bagian dari dirinya sendiri. Peran kontrak Master Servant memberi Yan Cheng keuntungan terbesar saat ini, nafas dan garis keturunan yang bisa dia serap jauh lebih terpesona daripada keluarga naga manapun yang hadir, termasuk Bai Xiu-Xiu. Luolan secara alami merasakan perubahan dalam dirinya, dan bahkan sedikit iri saat terkejut. Dengan basis kultivasi tingkat dewa supernya, secara alami tidak mungkin untuk mendapatkan manfaat dari kekuatan naga berwarna-warni yang lemah. Tetapi dia juga bisa merasakan bahwa itu adalah hal yang baik. Jika Lan memiliki tingkat basis kultivasi yang sama dengannya, kekuatan naga semacam ini akan berpengaruh padanya. Lingkaran warna-warni terus memancar dari tubuh Lan Xuanyu sebenarnya, bukan karena dia secara aktif melepaskannya keluar, tetapi di bawah traksi lingkaran sihir, darah dan auranya sendiri sedang diintegrasikan ke dalam seluruh lingkaran sihir. Inilah pentingnya upacara pembukaan, ketika aula kekuatan naga dibuka, itu juga waktu untuk menetapkan pemiliknya. Meskipun naga lain juga dapat menggunakannya setelah aula dibuka, bagi naga yang membuka aula, kekuatan naga yang diseret harus paling cocok untuk budidayanya, dan itu juga yang dapat ditanggung oleh basis budidayanya. Pada saat ini, pergerakan pertama lingkaran sihir didasarkan pada darah dan aura Lan Xuanyu. Secara alami, dia harus menyerap banyak darah dan auranya sendiri. Kesadaran Lan Xuanyu menjadi semakin jelas, dan dalam persepsinya, ujung lain dari lorong itu sangat luas. Sepertinya negeri itu sangat luas. Itu adalah perasaan bahwa Anda tidak bisa melihat sisi secara sekilas, tetapi ada perasaan yang sunyi. Hati saya menjadi lebih berat, itu adalah perasaan depresi yang tidak terlihat. Tapi di saat berikutnya, Lan Xuanyu mulai merasakan bahwa darah dan auranya mengalir ke dunia itu di sepanjang saluran, dunia itu mulai berubah. Jika arus udara Ruwu secara bertahap muncul dari bawah bumi, pada awalnya arus udara tersebut hanya membayangi dan tidak jelas. Tapi segera, mereka akan berkumpul menjadi awan dan kabut, melayang di atas tanah.
Awan samar berangsur-angsur berubah warna, sepertinya merasakan sesuatu, berangsur-angsur mengembun dan menguat secara bertahap. Lan Xuanyu merasakannya dalam diam, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasa gelang di pergelangan tangannya yang diberikan ayahnya tiba-tiba menjadi hangat, dan nafas kesemutan melewati gelang itu. Tampaknya ada sedikit lebih banyak nafas berdarah yang menyebar ke tubuh Lan Xuanyu. Hal-hal ekstra inilah yang mengalir ke saluran menuju dunia itu. Saat energi yang luar biasa ini mengalir ke sisi lain dari lorong tersebut, Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya bergetar, bukan karena tubuhnya bergetar, tetapi bagian itu bergetar. Awan dan kabut yang masih muncul perlahan tiba-tiba melonjak dengan keras di atas tanah dunia itu. Awan monokromatik asli langsung menjadi berwarna-warni, dan kemudian tanpa ragu-ragu, mereka langsung menyerbu ke lorong. Berdengung, berdengung. Seluruh aula Longli mulai bergetar hebat. Perubahan seperti itu, bahkan ksatria naga hitam Luolan tercengang. Warna batu kosmik besar mulai berubah, dan berubah menjadi warna-warni dalam sekejap. Kemudian, kekuatan naga yang kuat menyerbu keluar, dan langsung jatuh, menutupi tubuh Lan Xuanyu sepenuhnya. Pada saat itu, Lan Xuanyu hanya merasa seolah-olah naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir ke tubuhnya, tetapi dia hampir meledakkannya hanya dalam satu tembakan. Untungnya, meridian di tubuhnya telah mengalami pemadaman tubuh dewa pemadaman guntur, tubuh penempa kekuatan naga, dan tubuh guntur dewa terang dan gelap yang jauh lebih tangguh daripada naga biasa. Ini bukan generasi pertama yang meledak. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan naga yang tiba-tiba mengalir ke tubuhnya, dia tidak bisa menunggu. Namun, mereka terlalu bersemangat untuk datang. Itu di luar kemampuan tubuh Lan Xuanyu. Solen 4 Chapter 1316 Saluran tertutup. Tapi kekuatan naga ini tampaknya sadar saat Lan Xuanyu tidak tahan, kekuatan naga yang awalnya kejam langsung menjadi lembut. Itu seperti sungai yang sedih saat pertama, dan aliran sungai yang berdeguk di saat berikutnya. Itu terus mengalir ke tubuh Lan Xuanyu, tapi itu akan menjadi jauh lebih lembut. Seluruh Dragon Power Hall telah menjadi 7 warna yang kuat, dan tubuh semua naga yang hadir juga berwarna-warni. Energi teror bertahan dan diaduk di udara. Tubuh semua naga tidak bisa menahan gemetar. Bahkan ksatria naga hitam Luolan tidak terkecuali. Tetapi Luolan tidak terkejut dengan ini, karena kekuatan naga ini terlalu banyak jenisnya, dan terlalu rumit, meskipun begitu kaya dan kuat, dia ingin menyerapnya tetapi tidak cocok. Semua naga milik, segera pergi. Luolan mengeluarkan suara rendah, dan pintu aula Longli terbuka pada saat berikutnya. Dengan lambaian tangannya, dia menggulung semua naga dan menyerbu keluar, termasuk Bai Xiu-Xiu, semuanya keluar dari Dragon Power Hall. Pintunya tertutup, dan hanya Luolan yang tinggal. Pada saat ini, Satria Naga Hitam juga muak dengan gelombang mengejutkan di hatinya. Dia tidak berpartisipasi dalam upacara pembukaan Aula Longli 1 atau 2 kali. Namun, sama sekali tidak ada kekuatan naga yang dapat menarik upacara pembukaan yang menakutkan seperti itu. Kekuatan naga di seluruh aula kekuatan naga sudah kuat dan cair, kuncinya adalah memiliki berbagai atribut. Bahkan tidak sebatas atribut yang terdapat pada warna-warni kekuatan naga biru, ada juga berbagai atribut lainnya di dalamnya. Mereka semua tampak tidak sabar untuk datang, semua bergegas menuju biru. Pada saat itu, Luolan merasa Lan mungkin tidak mampu menahannya. Namun, meski tubuh Lan Xuanyu gemetar, dia hanya menerimanya. Dia bisa menahannya, tapi itu tidak berarti bahwa ras naga lain juga bisa menanggungnya. Luolan mengetahui bahwa itu tidak baik, jadi dia segera menyapu semua orang. Jika tidak, mereka mungkin akan terkoyak oleh kekuatan naga yang kejam ini. Kejutan bertahan di hati Luolan untuk waktu yang lama, dan dia tidak berani membiarkan kekuatan naga campuran itu masuk ke tubuhnya, melepaskan kekuatan naganya sendiri, membentuk perisai di luar tubuhnya, dan kemudian memblokir invasi kekuatan naga ini. Dia melihat sedikit gugup di Lan Xuanyu. Pada saat ini, Lan Xuanyu benar-benar ditelan oleh kekuatan naga berwarna-warni itu. Dia tidak lagi terlihat dari luar. Hanya berdasarkan kesadaran dewa dia dapat melihat statusnya saat ini. Status. Kejutan Luolan secara bertahap berubah menjadi keheranan. Dalam persepsinya tentang Lan, tubuhnya telah berhenti bergetar. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa kekuatan naga di sekitar tubuh Lan, meskipun sangat keras, menjadi lebih lembut lagi ketika mendekati tubuh dia, hanya untuk menembus ke dalam tubuh dia. Namun, dia tidak terus menghancurkan apapun dengan gila-gilaan. Tapi Lan Xuanyu, yang ada di dalamnya saat ini, mengerutkan kening. Longli telah menjadi lebih lembut dari kegilaan awal, yang bisa dia tanggung.
Serap terus-menerus kekuatan naga ini untuk mengembun di tubuh mereka sendiri, sehingga kekuatan naga ini dapat disimpan. Meskipun kekuatan panjang dicampur, hanya bagian paling murni yang akan diserap di bawah kekuatan garis keturunannya. Jika dia pernah berlatih di Dragon Power Hall sebelumnya, dia tidak akan melakukan ini, karena kekuatan naga awalnya terbatas, dan bahkan kekuatan naga yang sedikit lebih buruk dapat diserap. Penyerapannya tidak efektif, dan pasangannya juga membantu. Tapi sekarang berbeda, kekuatan naga yang datang terlalu banyak, begitu banyak sehingga tubuhnya tidak dapat menyimpannya, dan tidak dapat disimpan tidak peduli seberapa padatnya. Secara alami, kita harus mengambil hakikat dan membuang kotorannya. Tiba-tiba pusaran darah di tubuh Lan Xuanyu berkembang pesat, dan pusaran darah tersebut terkompresi melalui pusaran darah tersebut, dan itu tersimpan keras di dalam tubuh. Ini bukan masalah terbesar bagi Lan Xuanyu. Tubuhnya tidak lagi menderita, tetapi lautan roh sedang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika kekuatan naga yang sangat besar itu mengalir, Lan Xuanyu segera menemukan bahwa kesadaran spiritual juga muncul di benaknya. Kesadaran spiritual ini sangat sederhana dan tampaknya hanya memiliki beberapa naluri, penuh cinta dan kerinduan padanya. Saat mereka pertama kali datang, mereka langsung mendapatkan gelang di pergelangan tangan Lan Xuanyu. Namun, setelah mereka melewati gelang itu dan kemudian memasuki tubuh Lan Xuanyu, mereka sepertinya merasakan energi dari darahnya. Ide-ide spiritual ini membanjiri lautan spiritual Lan Xuanyu, seperti turis yang harus datang dan melihatnya, dan bahkan merasa seperti berziarah. Satu atau dua kata pasti tidak akan menjadi masalah, tetapi dalam waktu yang singkat ini, Lan Xuanyu tidak tahu berapa banyak pikiran spiritual yang mengalir masuk, menyebabkan otaknya meledak. Ide-ide spiritual itu tidak terlalu kuat, tetapi levelnya tampaknya sangat tinggi. Mereka segera terjun ke lautan roh yang merasakan Lan Xuanyu dan mulai berenang di dalamnya. Lan Xuanyu hanya merasa bahwa dia tidak bisa berpikir lagi, terlalu banyak pikiran spiritual yang mengalir masuk, dan meskipun semua perasaannya baik, itu juga membuatnya sedikit tak tertahankan. Pada saat ini, di lautan jiwanya, raungan panjang terdengar, dan naga hitam kecil muncul dalam diam. Suara naga meraung, berkeliaran di laut spiritual Lan Xuanyu. Pikiran spiritual itu tampaknya ditarik oleh nyanyian naga, dan secara bertahap menjadi sunyi, mendengarkan fluktuasi pikiran dalam nyanyian naga. Ketika mereka turun, Lan Xuanyu juga sangat lega. Pada saat ini, suara Luolan tiba-tiba keluar dari telinganya. Tutup bagian itu. Gunakan persepsimu untuk menutup bagian itu, cukup. Suara Luolan sedikit bersemangat. Setelah Aula Longli dibuka, upacara pembukaan pun diadakan. Kemudian, itu setara dengan alat dewa untuk mengenali sang guru. Hanya master yang dapat mengontrol, atau master menetapkan beberapa metode rahasia untuk dikontrol. Balai kekuatan naga milik kota secara alami dikendalikan oleh metode rahasia dan berada di tangan penguasa kota. Dan Dragon Power Hall pribadi semacam ini secara alami mengharuskan pemiliknya untuk membuka atau menutupnya sendiri. Lan Xuanyu juga merasa bahwa dia tidak tahan lagi, jadi dia dengan cepat berkonsentrasi dan mengarahkan lingkaran sihir. Saluran yang menghubungkan batu kosmik ditutup perlahan. Tapi ketika dia menutupnya agak sulit, kekuatan naga yang masuk benar-benar terlalu kuat, dan kekuatan naga ini sangat ingin masuk, satu persatu, bergegas masuk dengan cepat. Dengan susah payah, batu kosmik di Aula Longli hampir terjepit di bawah kendali Lan Xuanyu, dan menutup jalannya. Meskipun demikian, seluruh Dragon Power Hall masih dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan naga yang kuat. Meskipun ada banyak jenis kekuatan naga yang lembut, mereka sangat harmonis, dengan tenang berputar di sekitar tubuh Lan Xuanyu. Dari perspektif Luolan, Lan sedang duduk di sana di Longli Hall yang besar ini, dikelilingi oleh pusaran warna-warni besar di sekitar dia. Dia adalah bagian tengah dan bawah corong pusaran ini. Pikiran spiritual yang rumit itu berangsur-angsur menghilang saat Aula Longli ditutup, dan Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya membengkak dalam lingkaran penuh. Seluruh orang berada dalam perasaan menggelembung yang bisa meledak kapan saja. Apa yang biasanya paling dia harapkan adalah memiliki kekuatan naga yang cukup, tetapi kali ini kekuatan naga terlalu banyak, dan dia tidak tahan. Kekuatan naga ini memiliki banyak atribut, tetapi dalam hal kemurnian dan kebudewannya, mereka jauh lebih rendah dari energi Dewa Naga di platform Naga Bangkit. Kemenangannya dalam jumlah besar, kekuatan naga yang begitu besar pasti jauh lebih kuat daripada energi kehidupan, dan bagaimanapun, itu dikaitkan dengan kekuatan naga, bahkan jika itu tidak sebagus energi Dewa Naga untuk kultivasi, setidaknya itu dapat mendukung kultivasi berkelanjutan Lan Xuanyu dengan sejumlah besar energi.
Lan Xuanyu tidak berani bersantai sama sekali saat ini, tanpa kekuatan naga eksternal, kekuatan naga saat ini di Aula Longli masih sangat besar. Ini sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dia tahan.